Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu ahladahu kalla layunbadanna fil khutamah wa ma adraka mal khutamah narullahil muqadatul lati tattali'u 'alal afidah innaha 'alaihim mu'sadatun fi amadin mumaddadah. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka Hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Wallahu a'lam. Selanjutnya, buka surah Al-Hadid, surah ke-57, ayat 20. Selanjutnya surah Al-Hadid ayat 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba-lomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Seperti hujan yang tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya, dan kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang dimuliakan Allah sekalian para santri yang hadir pada malam hari ini di bulan Ramadan hari kedua atau malam ketiga menurut saya ya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita ya, kita bisa menjalankan Ramadan dengan keikhlasan
mengharapkan daripada karunia Allah fi dunya wal akhirah. Barusan dibacakan oleh Rohan 2 surat penting. Yang pertama Al-Humazah 9 ayat Makkiyah, dan Al-Hadid ayat 20. Ya, di sini kalimat kuncinya adalah A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah. Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Di sini pengumpat dan pencela itu banyak hal. Di samping kedengkian kepada saudara, ada lagi adalah mengumpat atau mencela peringatan-peringatan Allah. Mengumpat atau mencela daripada perintah-perintah Al-Quran. Dengan cara apa? Tidak menjalankannya. Satu kisah, satu contoh maksudnya. Di bulan Ramadan, kita menjalankan perintah puasa, tapi dengan tidak sungguh-sungguh. Tidak mengikut sertakan keikhlasan, mengikut sertakan keraguan. Ya. Tidak ada harapan kepada Allah, harapan diberikan karunia besar di dahaga kita, jadi penjagaan kita kepada terhadap hawa nafsu kita masing-masing. Itu termasuk pencelaan terhadap perintah puasa. Di sini Allah berfirman, surat At-Taubah ayat 55, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum. Maka janganlah harta anak-anak mereka membuatmu kagum. Setiap perintah Allah, baik puasa, sholat, zakat, apapun yang Allah perintahkan dari lisan mulia Nabi Muhammad SAW adalah untuk memuliakan kita, memberikan jalan kepada kita supaya kita jadi golongan orang-orang yang dimuliakan, diberikan kebaikan dunia akhirat, bukan diazab dunia akhirat. Dengan kita melihat orang lain, Al-Faqih sampaikan, kita melihat kebahagiaan orang lain bisa membuat kedengkian pada kita, bisa mengurangi pahala daripada amaliah kita, atau bahkan bisa menghapusnya seluruhnya. Ya. Innama yuridullahu liyu'addibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Sesungguhnya maksud Allah itu adalah untuk menyiksa mereka dalam kehidupan dunia dan kelak akan mati dalam keadaan kafir. Menyiksa mereka dalam kehidupan dunia. Tidak mesti harta benda, anak, keturunan yang banyak itu akan buat kebahagiaan, tidak. Ya, tadi di hadits 20 yang disampaikan hal yang serupa. Ya, ilamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takathurum fil amwali wal aulad. Mirip, ya. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di atas kamu di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Supaya dibilang lebih hebat, lebih punya harta, lebih punya kedudukan, lebih punya anak yang banyak, punya prestasi. Ya. Kesombongan, kedustaan itu adalah yang dimaksud di Al-Humazah tadi. Ya. Ayat pertama kedua itu, wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Amwal wa aulad, harta dan anak yang selalu dihitung dan dibanggakan. Setidaknya kalau kita punya anak yang bisa mendoakan kita, memberikan kebaikan kepada orang tuanya, bukan jadi anak yang menjadi pamer, menjadi anak yang
menunjukkan bahwa dia adalah anak yang terbaik daripada anaknya orang lain. Atau harta, kendaraan kita, rumah kita, jabatan kita, ya, lebih baik daripada orang lain. Jangan, ya. Jangan lihat seperti itu. Kebanggaan itu akan menghancurkan segala-galanya, khususnya amaliyah kita. Ya. Kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahul musfarra thumma yakunu hutama. Ya. Perhiasan dan saling berbangga-bangga di antara kamu serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan yang tadi seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning kemudian menjadi hancur. Al-hutama, yang dimaksud al-hutama tadi, ya, neraka hutama yang membakar sampai hati. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang bakar sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Itu hutama. Apalagi pernah sampaikan tuh, ya, seperti setrika lama itu yang diisi dengan arang, terus tangan kita kita masukkan, atau boneka karet dimasukkan ditutup. Apa yang terjadi? Pasti meleleh. Nah, seperti itulah orang-orang yang dimasukkan ke neraka hutama. Ya, fi amadim mumaddada, diikat dia dan dibakar. Ya. Kenapa? Karena kesombongan dengan harta, kesombongan dengan anak keturunan, karena kedengkian dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ini loh. Ini yang kadang sulit kita Sulit kita hindari. Sulit kita hindari ngelihat orang lain. Karena kita punya mata, punya telinga, ya, mendengarkan orang lain punya kesenangan, melihat orang lain punya kebahagiaan, kita tidak menerimanya. Ya. Hal seperti itu bisa dihilangkan dengan apa? Istiqomah yang seperti ini. Tidak libur, tidak berhenti untuk memohon kepada Allah, minta keberkahan kepada Allah, dijauhkan daripada kedengkian tadi itu, dijauhkan daripada hal-hal buruk yang merusak amalnya. Ya. Wa fil akhirati adabun syadid wa maghfiratum minallahi wa ridwan. Di akhirat setelah dunia diadab dengan anak keturunan dan harta tadi, maka di akhirat akan ada adab lebih besar. Dicairkan kembali hartanya, disiramkan ke punggungnya. Antara anak orang tua dan anak saling menghujat, ya, saling menuduh. Wahai Allah Subhanahu wa taala, ini orang tua tidak pernah mengajarkan kepadaku. Wahai Allah, sudah saya ajarkan, kapan? Bertengkar. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ya. Tapi orang-orang yang diberikan rahmat dan nikmat oleh Allah, ya, diberikan harta yang barokah, anak yang soleh, maka harta itu bisa digunakan untuk apa? Bersedekah, infak, memberi bantuan kepada orang lain. Anak soleh bisa mendoakan, maka di akhirat akan menjadi apa? Cahaya-cahaya bagi orang tuanya, bisa membantu orang tuanya, mendukung orang tuanya untuk selamat daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ya, sampaikan seperti ini sudah sering kali Al-Fakir sampaikan, dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Ya, Fakir lagi dibakar tadi, dimasukkan ke dalam satu tempat, ya, hutamah, ya, neraka, ya. Kemudian dibakar di sana, ditutup oleh Allah, sehingga panasnya di dalam tidak keluar. Ya, di Waqiah juga dijelaskan mulai ayat 51 sampai 56. Ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma innakum ayyuhadhdallunal muqaddibun. Kemudian sesungguhnya kamu wahai orang-orang yang sesat lagi mendustakan, kita mendustakan ayat-ayat Allah. Ya. La akiluna min sajarim min zakum.
pasti akan memakan pohon zakum, pohon kepala syaitan itu. Ada di neraka. Bentuknya seperti kepala syaitan, ada gambar, ada kepalanya, ada matanya, ada giginya yang tajam-tajam. Ya. Wa maliuna min hal butun, maka penuh perutmu dengannya. Perut itu meleleh karena pohon-pohon yang bermuka syaitan itu. Ya. Setelah panas dan meleleh, haus, tidak terkendali hausnya. Ini ditutup, ini diutama yang ditutup tadi. Haus, tidak bisa kemana-mana. Maka fasyaribuna alaihi minal hamim, kata Allah. Setelah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Fasyaribuna syurbal him, meminum seperti onta yang minum. Kayak pernah lihat onta minum? Banyak minumnya. Sekali minum bisa buat 3 bulan. Tapi air itu tidak masuk di perut. Keluar langsung, meletus perutnya. Masuk di mulut, mulutnya sampai leher, sampai dada, sampai perut hancur semua. Ya. Hadza nuzuluhum yaumaddin. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Hutamah, neraka yang panas yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya sehingga panasnya tidak keluar. Panasnya berputar-putar di dalam, membakar, melelehkan tulang-tulang daripada orang-orang yang apa? Mendustakan agama, kikir, dengki, pelit, sombong, ya. Ini sampai ke Humazah kan lengkap itu. Ya. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, mengumpat apa? Firman Allah, ciptaan Allah, keagungan Allah, karunia Allah, tidak bersyukur kepada Allah termasuk pengumpat ini. Allazi jama'a malau wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah cenderung hubbud dunia dan takut akan kematian, ya. Jadi pahami wahai anakku, ya, di bulan puasa Ramadan, ya, hari kedua tidak terasa besok udah hari ketiga. Kita melampaui Ramadan, evaluasi 2 hari ini. Kita lebih baik apa tidak? Maka perbaiki untuk besok. Ya, tambahkan bacaan Qur'annya. Ya. Istiqomahkan ini malam-malammu dengan tadabbur Quran ini sama dengan kau bahkan lebih mulia daripada hanya tadarus saja. Karena memahami Al-Quran. Ya. Tegur sapa dengan saudaramu, perhatikan siapa yang membutuhkan bantuan kepadamu. Upayakan kamu bisa mendukung, membantunya. Ya, karena kita mengharapkan apa? Pertengahan Ramadan atau akhir Ramadan, maghfirah Allah, itqu minan nar, dan ada satu hari yang luar biasa yaitu Lailatul Qadar. Ya. Kita pasti mengharapkan, jangan tidak mengharapkan itu. Kita diminta untuk mengharapkan itu. Makanya dari awal ini, dari rahmat Allah ini sebanyak-banyak kita ambil rahmat Allah. Seluas langit dan bumi. Supaya apa? Untuk menggenjot kita di awal dan di akhir. Dan Al-Fakir bilang. Di pertengahan dan di akhir maksudnya. Di maghfirah Allah dan idkun minan nar. Ya. Maka jaga lisan kita. Jaga lisan kalian ini. Supaya tidak melukai perasaan saudaramu. Jauhkan kesombongan dari apa yang kau punya. Semua itu sementara, bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, menyampaikan kita pada Ramadan ini sampai selesai. Ya, dan memberikan kepada kita keberkahan Lailatul Qadar. Ya, di dunia dan diberikan kebaikan yang besar saat bertemu Allah nanti di akhirat. Usikum wa nafsi taqwallah faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rabbi ya Tuhanku, rahmati kami ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan ini ya Allah, sampai akhir Ramadan dengan keberkahan dan rahmat yang besar bagi kami ya Allah. Mudahkan, karuniakan pada kami rezeki yang barakah, keturunan yang soleh, soleha. Jadikan mereka semua sebagai sandaran kami santinya di akhirat nanti ya Allah. Cahaya-cahaya kami untuk menolong kami, membantu kami daripada azab-Mu. Ya Allah, ampuni kami, jauhkan kami dari gangguan setan terkutuk ya Allah. Bisikan setan, jejak-jejak iblis. Walaupun setan telah Engkau ikat, tapi jejak iblis
yang masih ada pada kami. Terkadang masih ikut dengan kami. Terbuka ikatannya karena kami memanggilnya dengan kejahilan kami, ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, ampuni kami, rahmati kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.